Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Imanuddin, Pak Abdul Kohar. Pada ma- pada malam hari ini kita akan membahas tentang Service of Excellence. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Theo George Gill. Saya eh, pimpinan langsung Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Kemudian saya juga sebagai pengajar Service of Excellence untuk di SMA online ini. Saya juga trainer untuk Service of Excellence untuk di beberapa di luar kampus ya, di beberapa hospitality industry seperti Kopinako, kemudian juga ada Hotel Mirah, kemudian juga saya pernah memberikan juga pelatihan Service of Excellence di MRT Jakarta. Kemudian juga di beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan untuk Service of Excellence. Dan tentunya sebenarnya kalau kita bicara Service of Excellence untuk kita semua di hospitality seperti bapak-bapak, ini sebenarnya sudah tidak terlalu apa namanya banyak yang kita bahas secara teori. Tetapi mungkin ini kita bisa sharing tentang studi kasus yang mungkin pernah ditemukan oleh Pak Imanuddin atau Pak Abdul Kohar selama bekerja, bagaimana kita mungkin pernah berusaha untuk eh, memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi diterimanya tidak baik. Nah, ini mungkin terkait juga dengan engaging communication for service of excellence, seperti pembahasan kita yang pada hari ini. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya juga sebagai di sini juga berpengalaman dan juga masih memiliki sertifikasi kompetensi untuk sebagai instruktur dan pengajar dan juga tentunya pengalaman saya di hotel itu terakhir posisinya sebagai Food and Beverage Manager di salah satu hotel bintang 4 di Bandung. Saya juga pernah bekerja di kapal pesiar untuk beberapa tahun dari sejak 2004 sampai 2008. Setelah itu saya fokus memberikan uh, pendidikan dan pelatihan di Sangkuriang Maritim Hutan Institute. Demikian perkenalan saya. Dan tadi saya juga sudah tahu sudah ngobrol sedikit dengan Pak Imanuddin. Kemudian dengan Pak Kohar juga tadi sudah sedikit. Nanti kita akan bahas juga mungkin di dalam tempat pekerjaan mengenai engaging communication for service of excellence. Seperti mungkin kalau Pak Kohar sudah mengerjakan tugas-tugas, mungkin kita ada bahasan-bahasan yang sudah kita tahu ya. Tetapi juga mungkin kalau misalnya belum sempat mengerjakan tugas untuk yang lainnya. Ini mungkin juga kita bisa bahas langsung saja ke prakteknya dulu, tapi mohon dibantu untuk diselesaikan tugas-tugasnya. eh saya akan ulas aja sedikit tentang materi yang pertama ini di minggu pertama, Engaging Communication for Service of Excellence. Jadi eh, akan saya percepat. Ini ada komunikasi dengan tamu, kehangatan keramahan, sapaan yang tulus, kontak mata, dan perilaku nonverbal. Untuk penjelasan nanti bisa dibahas. Tetapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari penjelasan yang kurang jelas, apa presentasi yang saya berikan ini kurang jelas, boleh ditanyakan langsung dalam bentuk pertanyaan. Langsung saja di ini aja Pak ya, langsung di sound aja. Mohon maaf untuk atau boleh dipotong, boleh diinterupsi ya. Baik, kehangatan keramahan itu ada sapaan yang tulus, kontak mata, dan perilaku verbal. Kemudian ada juga pengetahuan produk, penjelasan yang jelas, dan juga rekomendasi yang dipersonalisasi. Maksudnya apa tuh rekomendasi yang dipersonalisasi? Jadi eh, kita mencoba memahami tamu, begitu. Jadi kalau tamu ragu untuk rekomendasi preferensi mereka, contohnya jika Anda suka kopi yang tidak terlalu manis, saya bisa rekomendasikan apa? Itu kalau untuk minuman, makanan. Kalau misalnya kamar gitu misalnya, aduh ini kok bantalnya apa namanya mungkin apa ya kurang empuk tapi sebenarnya standar semua bantalnya empuk-empuk ya. Kalau kurang empuk mungkin bisa direkomendasikan apa nih? Saya juga agak belum pernah ketemu nih ya sih. Kalau apa namanya bantalnya berbeda-beda di hotel karena biasanya sama. Atau mungkin pertanyaannya adalah kok kamarnya ini agak sempit ya? Nah gitu, misalnya agak kecil ya gitu. Oh jika Anda suka ruangan yang lebih besar, saya bisa rekomendasikan kamar deluxe misalnya atau kamar
kamar suite gitu misalnya atau kamar apa yang lebih besar begitu. Contohnya seperti itu. Jadi kita memahami situasi dari si tamu tersebut atau misalnya kata si tamunya, saya ini kayaknya pengen pengen olahraga ini, tapi hujan ya. Nah, pada saat kita ngobrol, kita bisa bilang sama si tamunya, oh jika Bapak suka olahraga, saya bisa rekomendasikan tempat gym kami loh Pak di sini. Cukup lengkap, ada alat-alat yang tersedia di sana, dan saya pikir kayak sepertinya Bapak bisa tetap berolahraga walaupun hujan karena ada di dalam ruangan kita. Bisa seperti itu. Itu tentang pengetahuan produk. Kita lanjut. Mendengarkan secara aktif. Perhatikan pesanan. Ini kalau kita bicara makanan atau kita bicara ada order taker di housekeeping mungkin begitu ya. Kemudian ada menangani keluhan dengan empati. Jadi kalau misalnya ada memang mungkin tidak bisa langsung ya. Saya nggak tahu apakah bisa langsung. Kalau tamu bisa langsung ngomong sama sama operator housekeeping ya berarti kita harus berbicara dengan menangani keluhan dengan empati. Jadi kita dengerin tamunya mau apa baru kita bisa jawab. Tapi beberapa hotel itu sudah memfokuskan semua kebutuhan kamar itu biasanya diarahkan ke front office. Nah, kalau di Hotel Aston sendiri bagaimana, Pak? Apakah diarahkan semua ke front office ataukah mereka bisa langsung ke operator housekeeping, Pak? Boleh siapa yang bisa jawab? Bisa bantu saya? Ya Pak Theo, mostly sih selama ini sih dari front office sih preferensi tamu yang kalau dia ada request yang spesial baru disampaikan ke kita. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih Pak Abdul Kohar sama Pak Imanuddin. Karena ini hotelnya sama, jadi tidak ada contoh yang lain ya. Tetapi kalau dulu sih, ini kayaknya sekarang udah nggak ada. Dulu saya sempat mengalami di mana nomor telepon karena di hotel tersebut ada nomor telepon tulisannya housekeeping. Jadi mereka langsung telepon ke operator housekeeping. Nah, itu juga merupakan menjadi PR eh, apa namanya untuk order taker yang berbeda. Jadi memang terkadang standar komunikasinya yang di front office sudah baik, sudah standar. Kadang di housekeeping ini tidak standar karena orangnya ganti-ganti pada saat yang pegang telepon, orangnya beda. Kadang-kadang seperti itu yang pernah saya alami pada saat saya bekerja di hotel dan itu sudah lama. Dan saya pikir saya melihat perubahan-perubahan. Terus sampai hari ini sepertinya sudah difokuskan semua ke front office supaya pelayanannya bisa terpusat dan tercatat dengan baik gitu. Terima kasih. Kita lanjut ya. Di sini ada juga efisiensi dan kecepatan, manajemen waktu, tentang estimasi waktu yang diberikan dalam pelayanan. Ini kita nggak bicara hanya makanan saja, tetapi tidak hanya housekeeping saja dalam segala hal. Manajemen waktu ini juga manajemen pribadi dalam pada saat kita menyiapkan kamar, pada saat kita seperti tadi Pak Abdul Kohar sampaikan ke Pak Imanuddin, besok back to back. Nah, back to back ini kan berarti semua supply disiapkan, kemudian orang-orang juga disiapkan shiftnya ya yang bekerja dimaksimalkan siapa yang nanti jaga malamnya siapa begitu. Dan tentunya responsif. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan tamu, kita harus bertindak cepat. Saya pikir ini sudah dilakukan oleh pihak tim Aston yang hebat. Dan saya yakin saya nggak pernah mendengar ada komplain yang berarti ya, yang bisa membuat hotel Aston ini terdengar di luar jelek, tapi tidak pernah saya dengar dan itu sangat baik sekali. Kita lanjut. Ada komunikasi personal. Nah, ini juga kalau di housekeeping ini memang pada saat kita ketemu tamu yang lebih dari satu hari ya, itu memang kita sebaiknya sudah menyebutkan nama, kemudian kita sudah tahu preferensinya, maksudnya dia biasanya apa namanya mungkin minta dibersihkan kamarnya seperti itu. Nah, kita bisa langsung apa namanya menanganinya. Walaupun mungkin ada beberapa hotel yang memang sudah menstandarkan turn down service itu dilakukan rutin dari pagi dan sore, siang dan sore sebelum tidur ya. Jadi dilakukan 2 kali. Tetapi ada juga yang tidak dilakukan juga menurut saya masih tidak tidak apa-apa. Tetapi biasanya kalau untuk yang kita mau lebih personal ya kita lakukan eh, set apa namanya membereskan kamar lagi di sore atau malam hari. Begitu. Kemudian juga ada jasa jaga batasan. Meskipun komunikasi personal itu baik, penting untuk tetap profesional dan menghormati privasi tamu.
Kita lanjut komunikasi dengan teman kerja. Nah, jadi ada satu komunikasi dengan tamu. Sekarang kita akan bahas tentang komunikasi dengan teman kerja. Sebelum saya bahas, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat mengenai komunikasi dengan tamu? Dipersilakan. Bila ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Teman-teman, saya lanjut aja. Atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya, baik. Selanjutnya dengan teman kerja ini sangat penting nih, seperti tadi ada komunikasi tentang pekerjaan, tentang kejelasan dan ketepatan. Besok ada back to back, jadi kamar itu akan penuh. Habis ini penuh, besok penuh lagi, kamarnya dipakai sama, kamar yang sama akan dipakai besok, begitu oleh sekian ratus eh, tamu begitu. Nah, ini juga kan merupakan persiapan yang harus disampaikan dengan jelas. Instruksi yang jelas, pastikan instruksi mengenai pesanan atau tugas lain disampaikan dengan jelas dan ringkas untuk menghindari kesalahpahaman, terutama saat keadaan sibuk. Umpan balik konstruktif. Nah, ini yang kedua ada umpan balik konstruktif, maksudnya berikan umpan balik yang membangun dan spesifik pada teman kerja untuk membantu mereka berkembang. Sampaikan masukan dengan nada yang mendukung, bukan mengkritik. Jadi, kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin si teman kita ini bertanya, menurut kita sudah jelas menjelaskannya, tetapi ternyata si yang menerima, yang mendengarkan, dia kurang terima, dia tanya lagi. Nah, jangan sampai nanti bahasanya ada seperti ini, lu nanya terus gimana sih lu, bukannya nyatet aja. Nah, yang kayak begitu cara penyampaiannya kurang tepat. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya, oh oke, ambil ambil pulpen terus tulis, mungkin bisa begitu, atau mungkin uh, rekam deh suaranya deh supaya lebih jelas ini begitu. Nanti jangan sampai lupa lagi ya. Seperti itu. Jadi ada umpan balik yang konstruktif yang membangun, semua membuat memberikan solusi baik bagi temannya, dan juga itu merupakan tim kita. Kalau misal kita memberikan yang salah, kita nggak bisa nyalahin dia. Yang kita salahkan harus diri kita. Kenapa kita menyampaikannya tidak memastikan bahwa itu sudah jelas. Ya, tetapi memang ada orang-orang yang menurut saya tidak ada di sini ya Pak Imanuddin, bukan Pak Imanuddin, bukan Pak Kohar nih. Jadi ada orang-orang di sana yang selalu menyalahkan orang lain pada saat terjadi sesuatu yang eh, yang 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 memang tidak diinginkan begitu ya. Akhirnya yang dia bisa, "Oh, si itu sih, udah gua kasih tahu nih, gua kasih tahu begitu tapi masih juga." Nah, seperti itu. Jadi ini yang sebaiknya dijaga, jangan sampai kita hanya bisa menyalahkan orang lain, padahal yang perlu kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi kesalahan. Begitu. Jadi kita harus mendukung dan bukan mengkritik. Kita lanjut. Kolaborasi dan dukungan, saling membantu. Ya, ini kita harus saling bantu kalau di kapal. Saya waktu kerja di kapal, saya ingat sekali pada saat back to back ya, tentunya tamu embarkation dan disembarkation ya. Pada saat tamu keluar, nggak apa namanya, kamar itu bertepatan dari jam 8 pagi sudah harus check out sampai jam 12, baru terus making bed, terus-terusan memang dicicil ya, sampai jam 2 tamu sudah check in begitu. Nah, jadi kami tahu bahwa pada saat jam 8 pagi itu kami akan bantu, karena saya dari room service, saya dari F&B service, saya ditugaskan untuk membantu housekeeping waktu itu ngecek pertama tray-tray room service yang harus di clear up. Lalu yang kedua adalah membantu mengisikan es batu di setiap kamar. Saya di kebagian misalnya di lantai berapa, nanti ada teman saya di lantai berapa. Itu sebenarnya juga sudah cukup membantu pekerjaan housekeeping, hanya mengisi es batu saja. Begitu, karena pekerjaan memang sangat banyak dan saya sangat mengakui hebat ya housekeeping ini, kalau udah bicara back to back, wah udah pasti segala macam dilakukan ya. Kalau kita bicara uh, trik-triknya housekeeping, ya itu nanti pembahasannya beda lagi gitu. Tapi yang jelas uh, apa namanya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik sudah dilakukan oleh tim housekeeping begitu. Dan ini yang saya tekankan adalah tentang saling membantu satu sama yang lain. Antar departemen juga bisa saling membantu, tapi memang kembali kepada atasannya sendiri nantinya begitu. Kita lanjut.
Penyelesaian konflik. Jika terjadi konflik, komunikasikan dengan tenang dan cari solusi bersama. Hindari bergosip atau menyebarkan energi negatif yang dapat merusak moral tim. Nah, ini yang perlu juga dipahami kadang di dalam sebuah organisasi yang namanya menggosip dan seneng banget ngomongin kejelekan orang inilah yang sebenarnya harus dihindari. Kalau ada yang terus-terusan begitu, itu pasti pekerjaan kita itu bakal bakal ketunda lambat dan hasilnya tidak begitu baik karena yang fokusnya adalah fokus ngomongin orang lain. Nah, ini kalau misalnya kita sampai keikutan ngedengar-dengar, saran saya memang kita hindari saja. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin Pak Imanuddin pernah pernah mengalami situasi seperti ini gitu mendengarkan orang yang ternyata ada orang seperti ini yang negatif dan senang bergosip menyebarkan energi negatif? Silakan Pak Imanuddin berpendapat kalau ada gitu. Silakan. Eh, Kalau misalkan di tempat saya adalah satu satu dua lah. Cuman Betul. dari kitanya sendiri, kita Iya, nggak terlalu apa, tidak terlalu menanggapi gitu. iya. Kalau memang kalau memang itu bisa merusak apa, bisa merusak komunikasi, bisa merusak kepercayaan tim gitu. Kita tidak habis sih, Pak. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih. Jadi memang jelas yang terutama adalah sikap kita sebagai seorang profesional pada saat sudah mulai begini, udah mulai ini bukan urusan gua gitu. Itu kan jadi ya udah antara satu diingatkan supaya di stop saja bicaranya, tapi kalau misalnya nggak enak ngomongnya, ya udah sebaiknya hindari saja gitu supaya memang kita bisa fokus dengan hal-hal yang bisa kita lakukan begitu di depan kita. Terima kasih. Pak Imanuddin, kita lanjut ya. Saling menghormati, tunjukkan penghargaan atau hargai kontribusi setiap anggota tim sekecil apapun itu dan ucapkan tolong dan terima kasih secara rutin. Dan hindari asumsi-asumsi itu eh gua pikir gitu. Misalnya saya pikir ya, jika ada tidak yakin tanyakan langsung. Hindari membuat asumsi yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan antar rekan kerja. Jadi misalnya eh kok dia membiarkan sisa kamar ini nggak beres sih? Gimana sih ini kan udah jam 2 harusnya beres semua kamar. Gimana sih ini? Tapi tidak bertanya. Padahal mungkin si orang tersebut yang bertugas shift tersebut dia sedang berada di situasi membantu tamu, mungkin sedang dalam emergency sehingga harus didampingi sampai mungkin sampai ke rumah sakit mungkin gitu atau harus meninggalkan situasi tersebut di situ. Nah, ini yang terkadang dan juga si housekeeping atau mungkin ada teman housekeepingnya yang harus membersihkan kamar tersebut yang harusnya tidak ada kerjaan itu, dia tidak bertanya kepada atasannya apa yang terjadi, kenapa kamar-kamar ini tidak selesai. Itu salah satu contoh saja. Dan banyak sekali mungkin situasi-situasi yang mungkin bapak-bapak sudah pernah alami. Ada situasi yang ternyata ini sebenarnya dia sedang melakukan hal yang lain dan akhirnya kita salah paham. Nah, itu juga memang harus dihindari. Apalagi kalau misalnya kita semua sudah tahu orang hospitality itu nggak ada tuh yang namanya eh, ketegangan berantem gitu kan nggak boleh. Ya kalau mau berantem mendingan di ring tinju aja silakan masuk ke Pertina gitu ya, jangan masuk ke pariwisata. Ya ini yang mungkin juga menjadi apa namanya concern buat teman-teman mungkin yang baru mau masuk hospitality gitu ya. Jadi kalau kita kayaknya teman-teman yang sudah cukup lama di industri itu sudah tidak ada masalah. Kita lanjut ya. Komunikasi proaktif, berbagi informasi untuk menyampaikan informasi penting seperti pesanan khusus, perubahan menu, atau kekurangan stok kepada seluruh tim secara efektif. Lalu ada briefing atau pertemuan singkat. Lakukan pertemuan singkat atau briefing di awal atau akhir shift untuk menyelaraskan harapan dan mengkomunikasikan informasi penting. Ini sama seperti kita menyampaikan ada berapa eh, persen untuk okupansi yang pada hari ini. Untuk weekend kita sudah tahu weekend ini sudah ada bookingan menurut informasi dari front office akan ada 100%. Jadi dipersiapkan untuk orderan kita untuk stoknya, sabun, sampo, dan lain-lain. Itu juga harus disiapkan. Nah, itu juga harus dikomunikasikan supaya tim juga aware untuk persiapan menghadapi weekend ini gitu misalnya ya. Kemudian selanjutnya kesimpulannya adalah
Dengan memprioritaskan faktor-faktor di atas, sebuah restoran atau coffee shop atau housekeeping atau hotel dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya unggul dalam pelayanan pelanggan eksternal, tapi juga memiliki tim internal yang kuat, solid, dan bersemangat. Harmoni komunikasi internal dan eksternal inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan service of excellence yang berkelanjutan. Sampai di sini, Pak Imanuddin dan Pak Kohar, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan satu lagi presentasi. Ini saya stop dulu yang ini. Ya, izin saya stop share dulu. Sudah saya stop. Oke. Berikutnya saya share screen. Baik, sudah lihat ya. Izin di sini ada tulisan logo Kenza Hospitality Group. Ini kebetulan adalah ada 6 restoran yang saya baru berikan pelatihan di tanggal 12 November 2025 ya di akhir tahun lalu, di mana mereka minta ada 6 restoran ini untuk diberikan pelatihan tentang Service of Excellence. Tentunya kalau kita bicara Service of Excellence, si objeknya bisa macam-macam. Kalau sekarang mungkin teman-teman dari housekeeping dapat melihat sebenarnya komunikasi itu penting sama-sama, walaupun tempatnya mau di restoran, mau di kitchen, mau di housekeeping, eh, komunikasi internal itu juga sangat penting untuk mendukung service of excellence. Nah, kita lanjut ke sini. eh Baik, ini tentang saya punya CV, ya pengalaman saya, kemudian eh, sebagai trainer Service of Excellence dan tempat kerja kami, tempat kerja saya. Selanjutnya ini, empathy for personalized connection menjadikan pengalaman yang berkesan. Memahami tamu secara personal. Ini mengingat nama tamu dan pesanan sepertinya sudah tadi ya kita sudah bahas mengingat nama tamu tidak ini kalau ini di restoran di kamar juga sama. Mencatat preferensi apakah dia suka. Nah, biasanya tugasnya di front office nih atau di marketing biasanya bagian sales dia kepo kepo untuk mencari preferensi si tamunya nanti baru diberikan kepada kita. Misalnya si tamunya suka kalau di kamarnya ada coklat gitu. Nah, itu kita bisa berikan coklat gitu pada saat dia datang. Atau misalnya dia seneng hewan, dia pecinta monyet misalnya. Kita pada saat masuk housekeeping sudah bikinkan art towel berbentuk monkey gitu. Dan itu kan menjadi preferensi yang membuat mereka akan apa tersentuh begitu. Oh, ini ternyata dia mengenal saya, itu yang diharapkan. Kemudian berinteraksi di luar transaksi seperti ini tadi sudah dibahas juga. Kayak saya lihat tugasnya sudah dikerjakan juga oleh Pak Kohar ya itu berinteraksi di luar transaksi. Jadi tanya apa kabarnya, gimana hari ini, tadi jalan-jalan kemana. Kalau misalnya memang kita sudah apa namanya sudah bisa ngobrol sebelumnya seperti itu. Nah, mengembangkan empati. Mendengarkan secara aktif, ya. Jadi kita jangan kebanyakan menguasai pembicaraan. Kita dengarkan saja apa yang mereka ingin share. Kemudian memvalidasi perasaan tamu. Oh, jika ada masalah ya bilang, I understand your feeling. Gitu. Saya mengerti betapa tidak menyenangkan situasi ini. Jadi I understand that you are not happy with this, misalnya begitu kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi uh, ini juga merupakan sebuah cara untuk kita bisa apa namanya mendapatkan hati si tamu bahwa kita juga berada di pihak mereka begitu ya. Kemudian juga ada menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Seringlah tersenyum dan pertahankan kontak mata yang sesuai. Bahasa tubuh yang terbuka dan ramah akan menyampaikan empati nonverbal. Jadi ada bahasa tubuh yang positif maksudnya adalah salah satunya yang paling mudah buat orang Indonesia adalah tersenyum. Ya dan ini yang agak sulit kadang-kadang orang Indonesia adalah kontak mata. Tapi saya yakin kalau kita bicara kontak mata buat Pak Kohar dan Pak Iman dulu sudah tidak masalah. Berbicara dengan kontak mata ini kita berbicara untuk teman-teman mungkin yang masih baru masuk bekerja, biasa kontak mata itu masih agak sulit. Dia matanya ke bawah atau matanya mungkin lihat yang ke yang lain karena kurang pede. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lama bekerja di hospitality, saya kira ini sangat mudah untuk dilakukan. Kita lanjut ya.
Lalu menyesuaikan pelayanan. Antisipasi kebutuhan tamu dengan mengetahui pola perilaku pelanggan tetap, Anda bisa memprediksi apa yang mungkin mereka butuhkan dan menawarkan bantuan secara proaktif. Misalnya, menawarkan isi ulang air atau bertanya apakah mereka butuh sesuatu yang lain. Nah, jadi kita bisa menawarkan isi ulang air, tapi kalau bisa jualan. Ya, kalau misalnya kita bisa, biasanya kalau ada, karena kita kan juga nggak boleh terus-terusan kasih yang gratis ya, kalau namanya juga usaha di hotel ya, bukan di bukan di dinas sosial. Kalau di dinas sosial mungkin ya kita bisa kasih gratis ya, tapi kalau ini ya kita bisa tanya, ibu gimana, apakah air minumnya cukup? Cukup, bisa ya. Kalau ibu mau pesan air tambahan, mungkin kita ada minuman yang lain, ada jus apa segala macam, bisa dari room service, bisa begitu. Atau misalnya kita lihat di eh, apa namanya, di barnya, di minibarnya, apakah makan makan minumnya sudah cukup tersedia, apakah ada yang kurang, misalnya dia mau butuh sesuatu, nanti kita bisa bantu isikan. Padahal sudah ada daftarnya kan di dalam minibar itu, kita bisa langsung jualan juga. Itu mungkin salah satu pilihan yang kita juga tidak berpikir bahwa tamu itu nggak mampu ya. Kita berpikir tamu itu mampu. Kalau kita sudah berpikir tamu itu, ah ini jangan-jangan udah mau minta gratisan aja. Nah, itu juga menjadi eh, apa namanya, terkadang kita menilainya bisa salah begitu. Jadi sudah berpikir bahwa tamu itu mampu kok bayar, jadi kita nggak lagi ragu untuk menawarkan minuman-minuman yang berbayar seperti itu. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cepat dan tulus. Jika terjadi kesalahan, tangani dengan cepat dan tunjukkan penyesalan yang tulus. Aduh, mohon maaf, Ibu, ternyata eh, apa namanya, mungkin hair dryernya rusak gitu misalnya. Biar untuk kompensasi itu nggak bicara uang ya, kompensasi itu bicara tentang apa yang sesuai. Kalau kalau misalnya ada hair dryer yang rusak, izin Bu, saya akan uh, cek sama kita, saya akan bantu untuk pihak engineering untuk menggantikan si hair dryernya gitu, untuk dibenerin seperti itu ya. Kalau misalnya ada, nah kalau menawarkan minuman gratis atau diskon itu bicara kalau misalnya di restoran. Tapi kalau misalnya untuk di kamar lagi, misalnya, wah kok di kamar di sini bocor nih, apa namanya, kamar mandinya kok dari atas ada tetesan air gitu misalnya. Ya ternyata yang dikasih salah kamar OO gitu, out of order. Ya jadi si eh, karena lupa diupdate di dalam sistem, sehingga front office menjual kamar OO, padahal atau mungkin ada masalah di sistem, OO-nya sudah dibuat tetapi tidak terlihat di front office misalnya begitu. Jadi akhirnya masuk ke sana dan komplain, akhirnya kita bisa berikan kompensasi untuk pindah kamar, nanti dibantu oleh kita sebagai orang yang, apalagi sebagai supervisor, mungkin kita bisa membantu solusi yang tepat begitu. Setelah lanjutkan menyesuaikan interaksi itu untuk tamu yang sedang terburu-buru, pastikan pelayanan efisien. Untuk tamu yang ingin bersantai, luangkan sedikit waktu untuk mengobrol. Ya ini gambaran saja kalau misalnya kita ingin bertemu tamu yang dua tipe seperti ini. Ya. Kita lanjut. Membangun komunitas. Nah, kalau kita sudah membuat nyaman tamu tersebut, kita bisa ngomong, sampaikan kepada mereka, oh Bu, sampai bertemu lagi nanti, kalau kalau sampai bertemu lagi di Medan, misal di kota, sampai ketemu lagi di Sentul Bu, di hotel nanti, kalau perlu apa-apa bisa hubungi, bisa ketemu saya lagi, saya akan mendampingi Ibu untuk dengan anak-anak Ibu, dengan juga Bapak, untuk bisa nanti apa namanya, mungkin eh, apa fasilitas di sini, eh, membantu di fasilitas misalnya di tempat gym, atau nanti bisa kita bantu informasi tentang di jalan-jalan ke area trekking di Sentul, nanti bisa seperti itu. Jadi memang harus ada sebuah pengetahuan di luar pengetahuan di hotel yang kita bisa informasikan, yang mungkin tidak mengganggu pekerjaan hotel, bahkan kita bisa menemani para tamu untuk mendapatkan apa ya, istilahnya keinginan-keinginan yang tamu inginkan pada saat dia menginap seperti itu ya. Jadi gini dia, mengenali tamu reguler, jadikan mereka merasa sebagian dari keluarga di hotel Anda, nggak hanya restoran, dan ucapkan salam hangat saat mereka datang, terima kasih saat mereka pergi. Kalau kita sudah tahu, misalnya kita memang ini tahu dia sudah pernah datang atau belum, walaupun misalnya kita nggak pernah ketemu sama tamu tersebut,